Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kak Upa Rabani, Bunda Danik Mulyasari, juga yang saya cintai teman-temanku seperjuangan di UPA Kabupaten Pandeglang, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa cinta saya kepada Antuna semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum dengan tema Adabul Tahadus wal Istima', yaitu adab berbicara dan juga mendengarkan. Teman-teman semua, Islam telah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang kita sebut dengan habluminallah. Juga Islam telah mengatur hubungan antar manusia dengan manusia yang kita sebut juga dengan habluminannas. Dalam menjalin hubungan antar umat manusia inilah, maka kita diperlukan untuk menjaga nilai-nilai dan tata krama atau adab sopan santun, juga akhlak mulia, seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga dalam hal ini begitu penting akhlak mulia dalam hal hubungan manusia antar manusia. Nah, salah satunya adalah dalam berbicara dengan sesama manusia tentunya. Kita harus berhati-hati sekali menjaga lisan kita. Karena dari lisanlah seseorang bisa selamat dan bahkan ia bisa celaka hanya karena lisannya. Maka kita harus menjaga lisan ketika kita berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi kita lebih baik berkata yang baik gitu ya. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diam aja deh gitu. Daripada menyinggung perasaan orang lain begitu. Khawatir menyinggung perasaan orang lain meskipun kita niatnya bercanda gitu. Tapi karena ada rasa kekhawatiran menyakiti perasaan orang lain, dalam sabda Nabi disebutkan yang lebih baik diam saja begitu ya. Baik teman-teman, jadi ini ada beberapa adab berbicara. Yang pertama, bahwa kita harus berbicara yang isinya itu semuanya kebaikan aja gitu. Jadi jangan berbicara yang isinya tuh nggak ada kebaikan sama sekali. Karena ini sudah jelas disebutkan dalam hadis Nabi. Ya kan, barang siapa yang beriman, yang tadi itu sudah saya sebutkan, beriman kepada hari akhir, maka harus berkata baik atau lebih baik dia diam aja begitu ya. Kurang lebih seperti itu redaksinya. Kemudian juga ada berbicara itu harus jelas dan benar. Jadi gak boleh asal-asalan begitu. Ada hadisnya juga nih dari hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya perkataan Rasulullah itu selalu jelas sehingga bisa difahami oleh semua yang mendengar begitu. Jadi semoga kita bisa berbicara dengan jelas sehingga orang-orang yang mendengar kita berbicara itu mereka semua bisa paham begitu ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah seimbang ya. Seimbang itu maksudnya menjauhi berlarut-larut dalam berbicara. Secukupnya saja begitu kalau berbicara. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku nanti di hari kiamat ialah orang yang banyak bicara dan berlagak dalam berbicara. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui arti asar-sarun dan mutasyaddiqun. Lalu mana al-mutawafikun? Maka jawab Nabi SAW, ialah orang-orang yang sombong. Jadi karena saking berlarut-larut ngobrol keasikan sampai-sampai lupa dia membicarakan apa yang dia miliki yang ternyata tidak dimiliki oleh lawan bicaranya. Sehingga dengan begitu akan membuat terluka gitu ya, akan membuat perasaannya gak enak gitu kan.
Maka perlulah kita mempunyai adab dalam berbicara. Selanjutnya, menjauhi perdebatan sengit gitu ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah sesat suatu kaum setelah mendapatkan hidayah untuk mereka, melainkan karena mereka terlalu banyak berdebat. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Nah, jadi hindari berdebat. Walaupun kita benar, tapi tetap hindari berdebat. Begitu kata Rasulullah. Ada lagi hadisnya nih dari Abu Daud. Aku jaminkan rumah di dasar surga bagi yang menghindari debat sekalipun ia dalam keadaan benar. Dan aku jamin rumah di tengah surga bagi yang menghindari dusta walaupun dalam canda. Dan aku jamin rumah di puncak surga bagi yang baik akhlaknya. Masya Allah. Jadi sudah dijaminkan surga. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang memiliki adab dalam berbicara. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga adab itu ya. Amin. Selanjutnya, nah ini menghindari banyak bercanda. Berdasarkan hadis Nabi, sesungguhnya seburuk-buruk orang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak ialah orang yang suka membuat manusia banyak tertawa. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah ya. Jadi sungguh kasihan sekali begitu ya. Teman-teman kita yang mungkin berprofesi sebagai pelawak begitu, karena di sini hadisnya sahih banget ya. Seburuk-buruknya orang di sisi Allah ialah mereka yang suka membuat manusia tertawa gitu. Apalagi kan pelawak-pelawak zaman now itu suka kayak ngebully, ngehina gitu kan, kayak mengucilkan kekurangan, dan itu sama sekali sangat-sangat menjauhi dari adab berbicara gitu ya. Ya semoga kita semua mendapatkan hidayah begitu ya untuk menjauhi hal-hal ini gitu. Amin. Dan selanjutnya, nah ini yang paling penting banget buat para emak-emak kece badai zaman now, yaitu menghindari menceritakan aib orang dan saling memanggil dengan gelar yang buruk ya. Hal ini tuh berdasarkan Quran surat 49 ayat 11. Bisa dibuka ya. Kemudian juga ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang menceritakan suatu hal kepadamu lalu ia pergi, maka ceritanya itu menjadi amanah bagimu untuk menjaganya. Nah, jadi kalau ada orang gitu kan, yang dia tuh suka bawa informasi gak penting, menceritakan aib tetangga kita atau teman kita, cukup sampai di kita. Jangan lagi kita sampaikan ke orang lain. Begitu, ini hadisnya, oke? Ini sangat pesan sekali buat saya tentunya pribadi ya teman-teman semuanya. Oke, dan selanjutnya adalah menghindari ghibah dan mengadu domba. Nah, poin ini hampir sama dengan poin sebelumnya ya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling mendengki, dan janganlah kalian saling membenci, dan janganlah kalian saling berkata-kata keji, dan janganlah kalian saling menghindari, dan janganlah kalian saling menggibah satu dengan yang lain, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Nah, dalam hadis ini disampaikan kita tuh gak boleh menghindari gitu kan. Kita tuh gak boleh gibahin satu dengan yang lainnya gitu. Supaya apa? Supaya kita tuh jadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, kuat kukuh gitu. Karena kalau kita saling ngomongin itu sama dengan kita seperti mengadu domba. Dan efeknya itu akan membuat keretakan dalam hubungan silaturahim, begitu kan? Maka kita harus menghindari berbicara dengan orang kemudian kita ngomongin teman yang gak ada gitu. Berbicara lagi sama si A, kita ngomongin si B. Ketemu si C, kita ngomongin si A sama si B. Naudzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua tidak termasuk dari orang-orang yang demikian begitu ya, insyaallah. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengetahui adab-adab tentang berbicara, dan sekarang kita harus juga tahu adab ketika kita mendengarkan orang lain berbicara. Yang pertama adalah diam dan memperhatikan ya. Ada dalam Quran surat ke-50 ayat 37, boleh dibuka oleh teman-teman semuanya.
Kemudian tidak memotong atau memutus pembicaraan. Nah ini yang kadang kita suka lupa gitu ya, suka kayak langsung pengen kalau gini kalau gitu kayak motong-motong gitu. Ternyata itu tidak baik begitu. Kemudian yang ketiga, ketika teman kita berbicara, lawan bicara kita itu lagi ngomong, maka kita harus menghadapkan wajah kita kepada lawan bicara, ya, tidak memalingkan wajah darinya sepanjang pembicaraannya itu adalah pembicaraan yang baik begitu ya. Kecuali pembicaraan yang tidak baik, maka boleh-boleh saja kita memalingkan wajah begitu. Kayak misalnya gibahin orang, ya bolehlah kita agak sedikit memalingkan supaya memberi tanda kepada mereka bahwa kita tidak suka dengan apa yang mereka bicarakan begitu. Kemudian yang selanjutnya, tidak merasa dalam hatinya bahwa ia lebih tahu dari yang berbicara. Jadi kalau kita lagi berbicara dengan teman kita lagi bicara nih, kita dengerin. Nah kita merasa di hati kita itu, gue lebih tahu daripada lo gitu, gitu ya. Bahasa juteknya begitu. Jadi jangan sampai, walaupun memang betul lebih tahu gitu ya dan lebih paham, tapi kita tetap harus menghormati lawan bicara kita. Seperti halnya saya sekarang ketika berbicara di hadapan teman-teman, membicarakan tentang adab berbicara dan mendengarkan. Mungkin teman-teman di sini banyak yang lebih tahu dan lebih paham soal ini. Tapi Masya Allah teman-teman semua bisa menghargai dan menghormati saya dalam menyampaikan materi ini. Masya Allah, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. I love you full. Muah, muah, muah. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian kultum yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga kita semua bisa memanfaatkan, bisa mengamalkan ilmu yang barusan kita dapat. Dan terus mengupgrade gitu ya, semangat untuk menjaga adab kita ketika berbicara dan mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila tadi ada kata-kata saya yang salah, penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Itu saja, terima kasih untuk segala perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.